Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat sekalian? Selamat datang di Sri Hartati Berbicara. Adapun tema kita pada kali ini adalah nafsu mutmainah itu bagus, namun tetap harus dikontrol. Oke, sebagaimana kita ketahui, ada 3 jenis nafsu. Yang pertama adalah al-amaroh atau suka menyuruh kepada keburukan. Yang kedua ada nafsu lawamah, menyesali diri. Dan yang ketiga ada nafsu mutmainah, sifat jiwa yang memperoleh ketenangan. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas nafsu yang ketiga, yaitu nafsu mutmainah. Apa itu nafsu mutmainah? Di sini saya sempat searching terlebih dahulu dari Wikipedia, ensiklopedia bebas ya. Nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah adalah jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi. Juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Nafsu ini memuat pemiliknya merasa berpuas diri dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Dia juga akan selalu berbuat amal soleh atau kebajikan kepada sesama makhluk. Nafsu mutmainah dapat diartikan sebagai nafsu yang disinari cahaya, sehingga dapat mengosongkan hati dari sikap tercela dan terhiasi dengan sifat terpuji. Nafsu ini dapat menciptakan ketenangan jiwa bagi seseorang. Orang yang berada di tingkatan ini adalah orang yang sedang menuju ke taman ilahi. Dapat ditemukan sifat-sifat yang terpuji dalam nafsu mutmainah seperti dermawan, tawakal, ibadah, syukur, ridho, dan takut kepada Tuhan. Dalam agama Islam, hal ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Fajr ayat 27-28, sebagaimana berbunyi, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi." Nafsu ini dimiliki oleh orang yang beriman pada tingkatan khusus, khawas ya, atau orang-orang yang telah dekat dengan Tuhan. Ya, jadi dari ketiga nafsu yang telah saya sebutkan tadi, nafsu mutmainah itu sepertinya nafsu yang levelnya tertinggi ya, yang sudah pada tahapan jiwa yang tenang, khawas ya. Nah, kembali ke tema kita pada kali ini, nafsu mutmainah itu bagus, namun tetap harus dikontrol. Tadi dikatakan bahwa dapat ditemukan sifat-sifat yang terpuji dalam nafsu mutmainah seperti dermawan. Dermawan itu artinya suka berbagi ya, suka memberi, suka sedekah. Dan itu sangat terpuji. Namun, sesuatu hal yang sudah berlebihan itu kan juga tidak bagus. Ya, jadi sedekah itu terpuji, sedekah itu boleh, namun disesuaikan dengan kadarnya. Apabila kita suka bersedekah dengan berlebih-lebihan, itu juga kan melanggar ketentuan Allah gitu. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak bagus. Berlebihan dalam arti kita punya rumah misalnya, kita punya sebuah rumah, tiba-tiba kita melihat ada orang lain yang susah tidur di kolong jembatan. Terus karena kamu merasa bahwa sedekah itu terpuji ya, lantas kamu berikan rumah kamu yang satu-satunya itu kepada orang yang lagi kesulitan tadi, yang hidupnya di bawah jembatan. Kalau seperti itu ceritanya, pada akhirnya kamu yang tidak punya rumah, nanti kamu yang tidur di bawah jembatan. Nah, itu sudah tidak benar gitu. Atau misalnya kamu punya uang 1 juta, kemudian kamu lihat banyak orang susah, misalnya terjadi bencana gitu kan, terjadi bencana di daerah kita, terus kamu ingin sedekah, membantu meringankan beban orang yang sedang terkena bencana. Akhirnya uang 1 juta itu kamu berikan semua
kamu sedekahkan semua, sehingga kamu tidak punya uang lagi untuk dirimu sendiri, apalagi untuk keluargamu. Nah, ini yang dimaksud dengan nafsu mutmainah itu bagus, namun tetap harus dikontrol. Ya, kalau kamu mau sedekah, membantu orang yang sedang tertimpa musibah, dari uang 1 juta itu, ya di dalam Islam pun kan 2,5% gitu ya. Silakan untuk membantu, jangan semuanya, jangan berlebihan. Akhirnya kita yang susah, akhirnya kita yang butuh untuk dikasihani gitu kan. Kalau nggak salah itu kan pernah booming, ada seorang ustadz yang mengkampanyekan sedekah, namun sepertinya saya lihat kampanye sedekahnya itu ya mengajak orang sedekah itu secara berlebihan sepertinya, sampai ada yang menggadaikan aset mungkin gitu ya untuk bersedekah, dengan iming-iming bahwa apabila kita bersedekah sekian maka kita akan dibalas oleh Allah berkali lipat. Nah, jadi kalau kita ingin bersedekah itu harus lillahi ta'ala. Jadi jangan mengharapkan timbal balik, atau sering disebut jangan berdagang dengan Allah gitu. Meskipun Allah mengatakan bahwa siapa yang bersedekah itu nanti akan dibalas dengan berkali lipat ya. Cuman kita pahami dulu makna kata-kata tersebut gitu ya. Jadi kita jangan terjebak, kita butuh ilmu juga untuk mencerna sesuatu hal yang diajarkan, yang dinasehatkan kepada kita, itu masih bisa diterima nggak, masih bisa dilakukan nggak. Jadi kita harus bisa mengontrol diri dengan ilmu itu tadi, minimal logika ya, masuk akal nggak sih gitu. Meskipun wilayah ketuhanan itu, tauhid, itu tidak bisa dicapai dengan akal, tapi minimal cara untuk mencapai ke titik tertinggi itu tadi, ke jiwa yang tenang itu tadi, ya jalannya harus masuk akal juga gitu. Kalau tauhidnya memang tidak bisa dinalar secara logika, tapi jalannya kan bisa dipahami. Ya, jangan terjebak dengan nasihat orang untuk sedekah berlebih-lebihan agar nanti membuat Tuhan senang dan akan dibalas dengan berkali lipat. Sesungguhnya yang sedekah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan itu lebih baik daripada kita sedekah yang berlebihan, tapi kita mengharapkan berkali-kali lipat. Akhirnya ketika jawaban dari Allah atau balasan dari Allah itu lambat, kamu mempersalahkan, akhirnya kamu susah sendiri, akhirnya kamu mempersalahkan orang lain, mempersalahkan Tuhan, kok saya sudah habis-habisan sedekah tapi belum juga dibalas, akhirnya kamu yang rugi sendiri ya. Jadi nafsu mutmainah itu bagus, namun tetap harus dikontrol. Salah satu daripada sifat terpuji dari nafsu mutmainah adalah dermawan. Dermawan itu dalam bentuk sedekah. Sedekah boleh namun disesuaikan kadarnya. Kalau di dalam Islam itu 2,5% itu zakat ya. Untuk sedekah tidak ada batasannya. Ya, mari kita beragama secara cerdas ya, karena intelektual itu, ilmu pengetahuan adalah alat untuk kita bisa mengontrol diri dari hal-hal yang tidak sesuai, agar kita tidak terjerumus dalam hasutan atau ajakan yang tidak sesuai. Pada akhirnya ketika kita kejerumus, orang yang mengajak itu tadi kan lepas tangan juga. Kecuali orang yang memberi nasihat tersebut ketika kita susah, dia turun tangan, ternyata kan terkadang tidak, orangnya pergi. Dan orang yang mengajak itu terkadang ya belum tentu juga melakukan hal yang sama sebagaimana yang dinasihatkan kepada kita ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.